Nanti aku taruh di description box kalau teman-teman mau beli. Wah, cantik banget, langsung seger. Hai semuanya, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Siska, apa kabar ya, apa toh. Jadi di video kali ini aku mau kasih rekomendasi sunscreen yang aku lagi suka banget saat ini. Pokoknya cocok banget di kulit aku yang kombinasi dan juga sensitif. Jadi di bagian T-zone itu berminyak dan di bagian lain wajah aku sering kering dan juga sering peri-peri gitu, terutama di tulang pipi ya. Dan entah kenapa ya, aku tuh kalau pakai sunscreen yang nggak cocok di aku, dia itu biasanya efeknya pertama kali yang dirasakan adalah perih di bagian sini. Tuh, jadi 3 sunscreen ini yang akan aku rekomendasikan ke kalian adalah tentunya nggak bikin perih, nggak bikin panas di muka aku. Dan aku mau tanya nih, kriteria kalian dalam memilih sunscreen itu yang gimana sih? Karena tiap orang itu preference-nya beda-beda. Preference aku dalam memilih sunscreen adalah yang pertama, SPF-nya minimal 30. Karena wajah aku sensitif tadi dan dia itu gampang banget kemerahan guys kalau terkena panas. Udah kayak udang rebus gitu wajahnya. Jadi SPF sendiri itu melindungi kulit kita dari sinar UVB, sedangkan tanda PA itu melindungi dari sinar UVA. Nah, angka setelah SPF itu menandakan berapa lama sunscreen ini bisa melindungi kita di bawah terik sinar matahari. Jadi, wajah kita sendiri kalau tanpa sunscreen itu hanya bisa terlindungi selama 10 menit aja guys. Tapi lebih dari 10 menit wajah kita bakal rentan terkena efek buruk dari sinar UVA and UVB. Jadi, kalau SPF 30 itu cara ngitungnya adalah 30 kali 10 menit. Artinya 300 menit dia bisa terlindungi, dia bisa melindungi kulit kita dari efek buruk sinar matahari. Jadi kalau SPF 40 ya tinggal dikaliin 10 aja, berarti 400 menit. Kalau 50 berarti 50 kali 10, 500 menit dia bisa melindungi itu tadi. Terus kriteria aku lainnya dalam memilih sunscreen adalah yang kalau bisa tidak mengandung bahan simple alkohol atau drying alkohol dan juga parfum tambahan. Terus kriteria aku lainnya untuk sunscreen adalah yang nggak bikin wajah aku tambah minyakan. Kriteria lainnya tentu aja yang jelas cocok nggak bikin wajah aku jadi jerawatan atau breakout. By the way, aku mau pakai lip balm dikit biar nggak pucat-pucat banget. Ini bukan iklan, aku udah review ini juga. Ini dari Noera yang moisturizing lip balm. Tuh, seger banget ya. By the way, nanti link produk-produk yang aku mention, ya sunscreen, ya ini, nanti aku taruh di description box kalau teman-teman mau beli. Oke, lanjut ya, aku langsung masuk aja ke rekomendasi sunscreen yang saat ini aku lagi suka. Yang pertama dari Skin Aqua UV Moisture Gel. Ini yang normal to oily skin. Kalau yang untuk dry to sensitive itu kayaknya yang SPF 25. Jadi kalau yang UV Moisture Gel ini dia lebih ringan banget gitu, bener-bener enteng di muka, nggak kerasa kayak kita pakai sesuatu yang lengket gitu. Anyway, dia jenisnya adalah chemical sunscreen. Jadi sunscreen itu ada yang physical, ada yang chemical. Kebanyakan sunscreen itu memang yang chemical, jarang banget sih sekarang yang physical sunscreen. Tapi nanti aku ada rekomendasi untuk yang physical sunscreen. Jadi physical dan chemical itu beda di ingredients utamanya. Dan ini sih cara dia melindunginya itu beda. Aku cantumin aja di sini ya. Tapi kalau di kulit aku sendiri mau physical mau chemical itu enggak yang menjadi tolak ukur dia bakalan cocok apa enggak. Lebih ke ya tadi aja sih, kayak kalau misalnya udah nggak ada kandungan pewangi, nggak ada kandungan drying alkohol, itu di wajahku mau dia chemical atau physical sunscreen itu biasanya lebih banyak persentase cocoknya. Jadi pasti yang ngikutin video aku dari awal udah tahu ya, sunscreen yang sering aku pakai terutama kalau aku nggak yang panas-panasan banget. Biasanya kalau cuman nge-mall atau ya di rumah aja gitu, aku tetap pakai sunscreen
Dan cuman pakainya yang SPF 30 ini karena dia sangat ringan. Oke, masuk yang ke selanjutnya, aku ada dari Something yang Holy Shield Sunscreen Comfort Corrector Serum. SPF-nya itu 50 plus PA plusnya tuh ada 4. Jadi semakin banyak plusnya itu juga semakin dia kuat melindungi dari sinar UVA. Kalau untuk yang tanda PA tadi. Dan ini tuh mineral sunscreen, ini yang aku bilang tadi, dia jenisnya physical. Dan aku baca-baca, setelah aku cobain ini, aku baru baca gitu, kalau pemilih kulit sensitif itu kebanyakan cocoknya sama yang physical sunscreen. Walaupun bukan berarti kulit sensitif gak cocok ya sama yang chemical sunscreen, karena aku sendiri sensitif tapi aku cocok sama keduanya, mau chemical ataupun physical. Dia tuh teksturnya kayak apa ya, menurut aku krim gitu, tapi sangat ringan dan agak yang kental. Warnanya unik banget, jadi kayak hijau gitu. Hijau itu menurut aku karena dia di sini tertulis corrector serum, jadi dia bisa mengkoreksi kemerahan di wajah dari yang warna hijaunya tadi. Nah, aku cerita sedikit, aku pernah kulit aku tuh lagi masa kayak sensi-sensinya karena aku cobain suatu produk dan aku gak cocok, jadi tulang pipi aku tuh merah dan kayak perih banget guys. Ya nggak diapa-apain aja perih, kena air juga perih. Nah, saat itu aku butuh keluar rumah juga yang harus agak panas-panasan, jadi aku tetap harus pakai sunscreen ya, karena di rumah aja aku pakai sunscreen, apalagi nih outdoor banget. Nah, terus aku bingung aku mau pakai sunscreen yang mana. Terus akhirnya aku milih yang Something ini karena aku mikir, wah ini physical sunscreen, harusnya kalau wajah aku lagi super sensinya perih-perih gini aku pakai ini tetap aman. Dan beneran guys, aku pakai ini itu wajah aku terasa nyaman banget, gak bikin wajah sensi atau iritasi aku makin jadi iritasi. Jadi ini sih penyelamat banget di saat kulit aku sensitif dan bingung harus pakai sunscreen yang mana, takut makin gak enak. Ini tuh sangat-sangat cocok. Oke, masuk ke sunscreen yang selanjutnya. Ini dari Npure yang Shika Beat the Sun. Ini juga SPF-nya udah 50 dan PA-nya plus. Kalau ini jenisnya adalah chemical, tapi dia itu ada banyak kandungan yang bisa untuk soothing agent. Jadi bisa untuk menenangkan kulit yang sedang iritasi. Karena dia ada bahan Cica Leaf Water-nya, Centella Asiatica Water. Ini juga nyaman banget di kulit sensitif aku, gak ada perih, gak ada panas, teksturnya krim tapi kalau dibaurkan dia juga kayak berasanya tuh agak cair gitu. Untuk finishnya dia itu lebih glowing memang, jadi lebih dewy gitu. Walaupun di kulit aku yang si Something tadi juga gak kering loh ya, dia udah cukup lembab juga. Tapi kalau yang ini tuh rasanya memang lembab banget. Tapi ketika udah di set bedak, karena aku selalu pakai bedak ya setelahnya, kalau udah di set bedak dia juga jadi matte dan ini nggak bikin wajah aku tambah minyakan juga guys. Terus perlindungannya tuh juga maksimal banget sih ini, karena dia jenisnya chemical dan dia lebih nggak gampang luntur memang dibandingkan sama physical. Jadi kalau kalian kayak butuh yang aktivitas outdoor banget nih, kayak misalnya ke pantai yang jelas itu panas banget. Nah, kalau aku rekomendasinya kalian bisa pakai yang ini karena dia memang nggak lebih cepat luntur kalau kena keringat juga. Tapi again, kalau wajah aku lagi banyak kemerahan dan super sensitif perih itu, aku sih milih pakai yang ini, yang si Something, karena dia lumayan agak bisa ngurangin kemerahan di wajah. Terus di wajah berminyak aku itu finishnya aku suka Something ini, dia yang satin tadi. Dan selanjutnya nih, yang terakhir aku ada sunscreen satu lagi, dimana dia ini adalah hybrid sunscreen, yang artinya adalah perpaduan antara physical dan juga chemical guys. Yaitu dari Dear Me Beauty, ini tuh bentuknya stick. Dan ini aku beli yang special edition, kolaborasinya bareng KFC. Lucu banget, aku udah pernah review ini. Ini SPF-nya juga 50 plus PA plus. Nah, ini tuh untuk mengontrol minyak, dia juara banget ya di kulit aku. Jadi kayak sampai seharian itu minyak aku sangat-sangat kekontrol pakai ini. Terus dia itu juga bisa banget untuk menyamarkan pori-pori, jadi kayak auto halus gitu, auto kayak porselen. Tapi walaupun gitu dia non komedogenik. Lagian kalau kita pakai sunscreen itu jelas tetap harus dihapus ya guys. Sunscreen walaupun masuk di dalam skincare, tapi tetap harus dibersihkan ketika kita udah nggak beraktivitas
lagi. Nah di aku ini tuh juga nggak nyebabin breakout, pokoknya nyaman banget di kulit aku. Ya ini aku butuh banget saat aku pengen tampilan wajah aku itu halus gitu. Nah paling hal yang harus diperhatikan saat memakai sunstick, kita harus kasih waktu skincare yang kita pakai sebelum si sunscreen itu meresap dulu, ngeset dulu. Kayak serum terus pelembab itu kita tunggu dulu lah 2 menitan baru kita pakai sunscreen ini, biar hasilnya tuh nggak peeling guys. Terus juga ini zero white cast, jadi nggak ada white cast sama sekali ketika pakai sunscreen ini. Jadi sunstick ini biasanya aku pakai kalau aku butuh pergi-pergi yang kayak lunch cantik atau pokoknya kumpul-kumpul sama temen, ketemu orang gitu. Biasanya aku pakai sunscreen ini karena dia memang ada efek yang menghaluskan pori-pori tadi, menghaluskan kulit seketika gitu ya tampilannya, looknya. Jadi wajah tuh kelihatan lebih halus aja kalau pakai sunstick ini. Jadi tiap sunscreen ini kayak punya keunggulannya masing-masing dan bisa dipakai sesuai kebutuhan atau occasion gitu. Nah sebenarnya untuk kalian yang aktivitas outdoor atau kerja di lapangan kayak seharian, kalian tuh tetap butuh yang namanya reapply sunscreen kan, karena itu kita dalam jangka waktu yang lama di bawah sinar matahari. Nah untuk reapply sunscreen sebenarnya paling enak itu pakai sunscreen yang bentuknya tabur. Nah dulu kan nggak ada ya, kayak susah banget nemuin produk lokal yang ada bentuk taburnya. Tapi guys, Npure sekarang punya sunscreen yang powder. Walaupun aku belum beli, tapi aku udah kayak pengen banget cobain, serius. Karena ya untuk nanti kalau aku vacation dan aku butuh reapply sunscreen, itu aku nggak harus hapus makeup dulu, karena kalau nggak dihapus makeupnya cuman di tap-tap terus pakai sunscreen lagi itu kan kayak gimana ya, kayak kurang nyaman aja gitu ya. Jadi lebih enak kayaknya kalau pakai yang sunscreen powder itu untuk touch up-nya. Cuman aku belum cobain ya guys, jadi aku belum bisa review. Tapi asli sih kayaknya bakalan kepake banget kalau punya di tas yang sunscreen powder tadi. Jadi kalau kalian nanti check out yang punyanya Npure ini, kalian bisa check out sekalian yang powder tadi dan kasih tahu aku ya. Jadi ini tadi rekomendasi sunscreen yang lagi aku suka banget pakai untuk saat ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga membantu kalian yang lagi bingung cari sunscreen sesuai dengan jenis kulit kalian. Nanti pokoknya link produk-produknya aku taruh ya di description box, jadi langsung cek dan klik linknya aja. Oke, jangan lupa untuk like video ini, terus juga komen, share, subscribe, dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video aku yang lain. Oke guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.